Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Kamis 9 Juli tahun 2026. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, "Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman." Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, "Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, "Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya." Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kegelisahan dan ketenangan. Dalam dunia yang penuh tekanan, ada banyak hati yang kehilangan kedamaian. Bahkan seorang raja seperti Saul pun tidak luput dari kegelisahan. Setelah roh Tuhan menyingkir dari Saul, ia pun diliputi roh jahat yang membuat hatinya gundah dan pikirannya gelap. Melihat keadaan Saul yang tersiksa oleh roh itu, para pegawainya mencari seseorang yang pandai bermain kecapi. Mereka menemukan Daud, seorang gembala muda yang bukan hanya terampil bermain musik dan gagah perkasa, tapi juga disertai Tuhan di ayat 14 sampai 18. Saul mengasihi Daud dan Daud menjadi pelayannya. Setiap kali Daud memainkan kecapi, roh yang menyusahkan itu menyingkir dari Saul, sehingga sang raja merasa lega dan tenang. Di ayat 21 sampai 23. Melalui peristiwa ini kita menemukan kebenaran yang dalam. Pertama, Allah hadir dalam diri Daud, orang yang dipilihnya. Kedua, Allah mampu memakai musik untuk melegakan hati yang gelisah dan membawa ketenangan. Musik di dalam tangan orang yang dicintai Allah bukan sekedar bunyi yang indah, melainkan saluran kehadiran Allah yang hidup. Menariknya, sebelum Daud menjadi raja, ia terlebih dahulu dipanggil untuk melayani raja yang sedang terpuruk. Allah melatih hatinya bukan di medan perang, melainkan di istana yang penuh ketegangan. Daud belajar bukan untuk mengalahkan musuh, melainkan untuk melayani dengan kelembutan dan kesetiaan, bahkan bagi orang yang nanti akan memusuhinya. Bisa dilihat di 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11, pasal 19 ayat 9 sampai 10. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga memanggil kita untuk membawa ketenangan di tengah kekacauan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan hati yang dipenuhi hadirat-Nya. Mungkin kita bukan pemusik seperti Daud, tapi setiap kata, setiap doa, dan setiap tindakan yang lembut dapat menjadi nada dan irama yang menenangkan hati yang sesungguhnya diperlukan orang lain. Melalui hidup kita yang menyembah Allah, kita dapat menjadi sumber kelegaan bagi orang yang gelisah
dan menghadirkan ketenangan di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu boleh merasakan kedamaian dan ketenangan berada di hadirat-Mu. Merasakan damai saat kami boleh mendengar firman-Mu, boleh merasakan keindahan alam ini. Saat ini Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi pewarta kasih-Mu, boleh menjadi sumber kelegaan bagi orang-orang yang merasakan gelisah dan merindukan ketenangan. Mampukan kami Tuhan, melalui kata, doa, talenta kami ketika menyanyi maupun bermusik, mampukan kami untuk boleh menghadirkan ketenangan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang melampaui segala akal, memampukan kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Haleluya.